Halo teman-teman, selamat datang di Gans Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Sniper: The White Raven yang dirilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang guru fisika yang bergabung dengan tentara Ukraina, kemudian menjadi sniper paling handal karena ingin membalaskan dendam kepada tentara Rusia atas kematian istrinya. Gimana keseruan dari film ini? Mari kita mulai ke alur ceritanya. Film berlatar di perbatasan Ukraina dan Rusia. Diperlihatkan sepasang suami istri yang tinggal di sebuah gubuk reot milik mereka. Dia adalah Raven dan istrinya bernama Nasya. Raven adalah seorang guru matematika dan fisika di sekolah menengah di perbatasan Ukraina dan Rusia. Sementara istrinya adalah seniman yang hobi membuat sketsa hewan liar serta memiliki hobi mengukir atau mengiris kayu. Seperti biasa saat pagi tiba, Raven berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka tidak memiliki TV, listrik, ataupun telepon. Kehidupan sepasang suami istri yang begitu sederhana dan menyatu dengan alam. Sesampainya Raven di sekolah, dia langsung memberikan pelajaran fisika di kelas. Saat di kelas, ada salah satu muridnya yang bernama Ivan. Ivan menunjukkan ketidaksukaannya kepada Raven, dibuktikan pada saat di kelas. Ivan tidak mau disuruh mengerjakan soal di papan tulis. Akan tetapi dia malah menggambar sesuatu yang tidak senonoh, dan hal itu pun membuat seisi kelas tertawa melihat kelakuannya. Tidak sampai di situ, setelah pelajaran selesai, Ivan mengatakan bahwa Raven adalah orang asing dan harusnya bukan di sekolah ini tempatnya. Mendengar itu, sebagai guru yang memiliki kesabaran, Raven hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. We both know. Suatu hari, gubuk reot milik Raven dan Nasya kedatangan reporter lokal. Mereka meliputi dan mewawancarai Raven beserta istrinya. Setelah melihat semuanya, reporter dan kameramen pun meninggalkan tempat tersebut dan sedikit kecewa karena apa yang mereka lihat hanyalah sesuatu yang aneh. Dan mereka menganggap Raven dan istrinya adalah pasangan suami istri yang tidak lumrah tinggal di gubuk reot tersebut. Keesokan harinya sama seperti hari-hari biasa. Raven pergi ke sekolah. Namun saat di perjalanan, dia melihat dua orang tentara Rusia yang memarkirkan kendaraan mereka di dekat jalan dan memandangi Raven dengan tatapan aneh. Sesampainya di sekolah, Raven melihat berita di televisi yang menyiarkan bahwa tentara Rusia terlibat penangkapan rada di perbatasan Rusia dan Ukraina. Mendengar itu, Raven langsung kembali ke gubuk, takut terjadi sesuatu kepada istrinya. Benar saja, sesampainya di gubuk, sudah ada dua tentara Rusia yang tadi dilihatnya sewaktu berangkat ke sekolah. Kedua tentara itu menyandra Nasya. Mereka mengira Raven dan Nasya adalah mata-mata yang sengaja berada di daerah tersebut. Kemudian salah seorang tentara memasuki gubuk dan melihat semua barang-barang mereka di sana. Kemudian tentara tersebut membakar gubuk dan mengajak rekannya untuk meninggalkan tempat tersebut. Pada saat mereka mau pergi, Nasya yang tidak terima dengan kelakuan mereka pun bermaksud melempari mereka dengan batu. Akan tetapi tentara tersebut dengan refleks menembak Nasya yang membuatnya tewas. Kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Dengan sedih, Raven memandangi istrinya dan melihat gubuknya yang terbakar. Saat pagi tiba, ketika Raven terbangun, di sana sudah ada dua orang tentara Ukraina yang berpatroli di wilayah tersebut. Mengetahui kalau istri Raven meninggal, mereka pun membantu Raven untuk memakamkan istrinya. Raven kemudian mengambil patung malaikat kecil yang dipahat oleh istrinya. Setelah itu, Raven pun ikut pergi bersama kedua tentara tersebut menuju pangkalan militer sukarelawan. Sesampainya di sana, kedua tentara tersebut dimarahi oleh komandan mereka karena membawa Raven. Karena komandan mengira dia adalah mata-mata tentara Rusia. Setelah dijelaskan oleh tentara tersebut, komandan pun mempercayainya. Akan tetapi Raven yang baru saja tiba, dia berniat memegang senapan AK milik tentara.
Melihat itu, komandan langsung memarahinya. Kemudian dengan muka datar dan rasa ingin balas dendam, Raven mengatakan bahwa mereka harus mengusir para tentara Rusia. Semenjak itu, Raven bergabung dengan batalion sukarelawan Ukraina dan akan berlatih bersama mereka di sana. Pada awal latihannya, Raven seringkali diremehkan oleh sukarelawan yang lain, mengingat dia adalah seorang guru dan tidak pernah memiliki pengalaman untuk latihan fisik. Bahkan saat membongkar dan memasang senapan AK-47, Raven malah ditertawakan oleh tentara yang lain, termasuk komandannya. Merasa dirinya belum bisa, siang dan malam Raven terus berlatih. Bahkan saat teman-temannya tidur, Raven terus berlatih bagaimana caranya agar bisa lebih cepat dalam membongkar dan memasang senapan AK-47. Tidak sia-sia, sedikit demi sedikit kemampuan Raven pun sudah mulai meningkat. Suatu hari sebelum latihan dimulai, komandan mengumumkan bahwa relawan kekurangan sniper dan mereka akan mengadakan latihan gratis. Dan bagi sukarelawan yang tertarik boleh mengikutinya. Di saat itulah ketiga sukarelawan yaitu Beth, Klim, dan Dunay bersedia mengikuti pelatihan tersebut. Dan dengan penuh keyakinan Raven pun ikut serta. Akan tetapi komandan mengatakan bahwa Raven saja belum bisa membongkar dan memasang senapan, apalagi mau menjadi seorang sniper. Mendengar itu Raven langsung ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa membongkar dan memasang senapan AK-47 dalam waktu 20 detik. Saat itu juga komandan ingin melihat pembuktian Raven. Dengan penuh percaya diri karena sering latihan, Raven mengambil senapan AK-47 dan menutup matanya, kemudian dia mulai membongkar dan memasang senapan tersebut. Dan benar saja, Raven melakukannya hanya 18 detik saja. Melihat itu, komandan langsung mengucapkan selamat dan Raven akan mengikuti pelatihan menjadi seorang sniper. Di markas pelatihan, Raven dan sukarelawan yang lain dibimbing oleh Kapten Brigade. Selanjutnya, masing-masing dari mereka akan menerima sebuah senapan. Lagi-lagi Raven malah diperlakukan tidak adil. Dia malah menerima senapan bekas yang berbeda dengan sukarelawan yang lain. Melihat itu, dia protes dan berdebat dengan kapten. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan menerimanya dengan penuh kekesalan. Now take your gun and get the fuck out of here. Latihan berikutnya adalah menguji gerakan sniper. Kapten mengatakan bahwa seorang sniper dalam keadaan apapun harus tetap tak terlihat dan tak bergerak. Jika mereka bergerak, anggap mereka akan terbunuh. Kapten pun menguji dengan menembakkan pistol di samping mereka saat posisi mengamati musuh. Ketika belajar di ruangan mengenai jarak peluru dengan musuh, Raven dengan cepat menghitung jarak tembak menggunakan ilmu fisika yang dia kuasai. Melihat itu, kapten pun cukup heran dibuat Raven, karena jawabannya sama persis dengan apa yang ada di buku catatan kapten. Setelah itu mereka latihan menembak. Terlihat Raven yang belum terbiasa menggunakan senapan miliknya masih belum bisa mengenai tepat pada papan tembakan. 2, 3, fire. Latihan menembak pun dilanjutkan malam hari, yang mana ini adalah ujian terakhir sebelum mereka dipilih untuk bergabung dengan batalion yang tepat. Ketika semua prajurit menembakkan pelurunya, terlihat Raven tidak menarik pelatuk senapannya, sehingga dia minta kesempatan kepada kapten untuk menghitung sekali lagi. Dan pada akhirnya, Raven pun berhasil mengenai sasaran meski menggunakan senapan blaster miliknya. Melihat itu, kapten pun kagum dengan kemampuan Raven. Code green. Esokan harinya, tibalah saat pembagian batalion, di mana Klim masuk kompi 2, Dunay kompi 3, Beth kompi 2, dan Raven kompi 1 atau pasukan utama. Beberapa hari setelah itu, Raven langsung mendapatkan tugas pertamanya, yakni menjalankan misi bersama kapten dan beberapa pasukan penyerang untuk menghabisi tentara Rusia di sebuah pos pemeriksaan dekat jembatan di perbatasan. Ketika sudah siap di posisi dan bersiap menembak, tiba-tiba ada sebuah mobil melewati pos tersebut, dan tiada lain, itu adalah warga sipil Ukraina yang disandra oleh tentara Rusia. Sehingga Raven dan kapten sedikit mengulur waktu, dan mereka pun melihat kekejaman tentara Rusia yang memukul warga sipil mereka. Setelah menunggu waktu yang tepat, Raven, kapten, dan beberapa tentara yang lain pun langsung melepaskan tembakan, yang berhasil menumbangkan semua tentara Rusia di pos tersebut. Setelah selesai, kapten pun mengucapkan selamat kepada Raven atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas pertamanya.
Saat malam, setibanya Raven di markas, dia mencari Klim dan Dunai yang belum kelihatan. Raven pun menanyakan kepada Beth di mana Klim dan Dunai. Beth menjawab bahwa mereka berdua sedang menjalankan misi. Saat pagi tiba ketika Dunai baru saja tiba di markas, dia membawa Klim yang sudah tewas. Klim tertembak saat menjalankan misi. Mengetahui itu, Raven pun sangat sedih. Diketahui tentara Rusia yang membunuh Klim bernama Seri. Dia merupakan sniper handal Rusia yang sudah lama menjaga wilayah tersebut. Misi selanjutnya pun tiba, di mana Raven dan rekan-rekannya akan memasang peledak di wilayah yang akan dilewati tentara Rusia yang tengah berpatroli. Setelah tentara Rusia tampak dari kejauhan, Raven mengenali salah satu dari mereka, yakni Ivan, yang menjadi tentara Rusia, yang mana Ivan merupakan mantan muridnya dulu waktu mengajar di sekolah menengah. Setelah semuanya selesai dan semua tentara Rusia tewas, Raven dan rekan-rekannya pun meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, tentara Rusia mulai mengirim pasukan yang mana pasukan tersebut dipimpin oleh Seri. Mereka menuju pos penjagaan dan menyiapkan senjata berupa senapan mesin dan menempatkan beberapa sniper untuk menjaga wilayah tersebut. Diperlihatkan Raven dan Kapten sedang mengawasi tentara Rusia yang berjaga-jaga di perbatasan. Ada 2 tentara di sana. Pada kesempatan ini, Raven berambisi untuk menembak. Akan tetapi Kapten melarangnya karena salah satu tentara Rusia menggunakan senapan mesin. Entah apa yang ada dalam pikiran Raven, sehingga dia langsung membidik salah seorang tentara Rusia dan langsung tewas. Akan tetapi salah satu rekannya berhasil bersembunyi dan langsung menghubungi Seri yang berjaga di daerah tersebut. Setelah Seri menerima pesan tersebut, dia langsung mencari keberadaan Raven dan Kapten. Sampai akhirnya, dia melihat Kapten dan langsung membidik. Namun sebelum menembak, Seri juga merekam menggunakan handphone miliknya. Mengetahui Kapten tertembak, Raven langsung membawanya menuju parit, dan pada akhirnya dia berhasil membawa Kapten ke markas mereka. Namun sayangnya Kapten Brigade tidak bisa diselamatkan. Mengetahui kenyataan itu, Raven sangat terpukul. Apalagi dia juga tidak mendengar perintah Kapten waktu itu. Diperlihatkan Raven yang mengawasi pos penjagaan. Setelah membunuh beberapa penjaga, terlihat Raven yang juga tertembak di bagian lengannya. Beberapa minggu setelah itu, pasukan tentara sukarelawan yang dipimpin oleh Raven serta beberapa sniper lainnya, mereka akan menyerang gudang di perbatasan dan berusaha mencari Seri, yaitu sniper yang membunuh Kapten. Sebelum itu, mereka juga menyusun strategi bersama kolonel mereka untuk melakukan misi ini. Setelah semuanya siap, pasukan tentara Ukraina langsung menjalankan misi. Terlihat Seri juga sudah dalam posisi menantikan kedatangan tentara Ukraina. Dengan hati-hati, Raven masuk sendirian dan langsung menghabisi 2 tentara Rusia, yang mana mereka berdua adalah tentara yang membunuh istrinya waktu itu. Setelah itu, Raven bergerak menuju gudang. Dengan semua posisi sniper sudah siap, mereka langsung menghujani tentara Rusia dengan tembakan. Diperlihatkan Raven yang dengan hati-hati mendekati Seri yang tengah mengawasi sniper Ukraina. Dia belum mengetahui jika semua tentara Rusia yang berjaga sudah tumbang semuanya. Seri pun berniat memeriksa keluar dan menemukan sniper mereka sudah tewas. Dia pun langsung menghubungi markas mereka untuk meminta bantuan. Ketika akan kembali ke dalam gudang, Raven sudah siap di posisi dan dengan pisau miliknya, kemudian dia langsung membunuh Seri dengan pisau yang menancap di lehernya. Ketegangan pun terjadi ketika tentara Rusia tiba di gudang, dan tentara Ukraina langsung menghujani mereka dengan peluru. Alhasil, mereka pun mampu menumbangkan satu persatu tentara Rusia. Setelah memastikan tidak ada lagi tentara Rusia yang masih hidup, Raven dan pasukannya pun meninggalkan tempat tersebut. Sebelum kembali ke markas, Raven mengunjungi makam istrinya dan melihat gubuk mereka yang sudah menjadi semak-semak. Kemudian film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.